Di tengah gemuruh ombak Selat Malaka, di antara riuhnya jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat, hiduplah sebuah kerajaan maritim perkasa. Ia adalah Sriwijaya, pelindung lautan dan penguasa samudra yang membentang dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Sebuah mercusuar peradaban di Nusantara yang kisahnya terukir dalam gulungan sejarah dan bisikan angin laut. Sriwijaya bukan hanya penguasa jalur laut, tetapi juga pusat perdagangan rempah-rempah, emas, sutra, dan keramik yang mempesona. Pedagang dari penjuru dunia, Arab, Persia, Tiongkok, dan India berduyun-duyun datang ke pelabuhan-pelabuhan megahnya, membawa serta kekayaan dan budaya mereka. Mereka adalah saksi bisu kejayaan ekonomi yang tak tertandingi di masanya. Namun, kebesaran Sriwijaya tak hanya terletak pada kekayaan materialnya. Ia adalah mercusuar ajaran Buddha Mahayana, menarik para biksu dan sarjana dari seluruh Asia. Institusi pendidikannya setara dengan Nalanda di India, menjadikannya pusat pembelajaran spiritual dan filosofis yang mendunia. Candi-candi megah berdiri kokoh, menjadi saksi bisu keteguhan iman dan kebijaksanaan. Di bawah kepemimpinan raja-raja bijaksana seperti Dapun Tahiang Srijayanasa, wilayah kekuasaan Sriwijaya meluas. Prasasti-prasasti kuno menceritakan ekspedisi militer dan penaklukan yang membawa kemakmuran dan dominasi atas jalur perdagangan vital. Para raja Sriwijaya bukan hanya pemimpin militer, tetapi juga pelindung agama dan kebudayaan. Armada Sriwijaya tak tertandingi, menguasai lautan dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan. Setiap kapal perang adalah benteng terapung, menjaga keamanan jalur pelayaran dan memastikan dominasi maritim. Kekuatan laut ini adalah tulang punggung kejayaan Sriwijaya, melindungi kekayaan dan memperluas pengaruhnya hingga ke pelosok dunia maritim. Hubungan diplomatik yang kuat dijalin dengan Kekaisaran Tiongkok dan kerajaan-kerajaan besar di India. Utusan-utusan membawa persembahan dan surat persahabatan, memperkuat posisi Sriwijaya sebagai kekuatan yang disegani di kancah internasional. Pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan semakin memperkaya peradaban di Nusantara. Namun, tak ada kejayaan yang abadi. Dari utara, ancaman mulai datang. Kerajaan Chola dari India Selatan iri dengan kemakmuran Sriwijaya, melancarkan serangan brutal. Invasi ini meskipun tidak langsung meruntuhkan, perlahan mengikis kekuatan maritim dan pengaruh Sriwijaya di jalur perdagangan penting. Pada saat yang sama, di dalam negeri, munculnya kekuatan-kekuatan lokal di Jawa dan Semenanjung Melayu mulai menantang hegemoni Sriwijaya. Pemberontakan dan perebutan kekuasaan internal melemahkan fondasi kerajaan, mengalihkan fokus dari dominasi eksternal ke permasalahan di dalam batas-batasnya sendiri. Perlahan tapi pasti, bintang Sriwijaya meredup, jalur perdagangan beralih, pelabuhan-pelabuhan kehilangan gemuruhnya, dan pengaruh spiritualnya memudar digantikan oleh kekuatan-kekuatan baru. Kerajaan yang pernah menjadi raja lautan itu akhirnya tunduk pada hukum alam semesta. Semua kejayaan ada akhirnya. Meskipun kerajaannya telah tiada, warisan Sriwijaya tetap hidup. Jalur perdagangan yang dirintisnya, penyebaran ajaran Buddha, dan kontribusinya terhadap bahasa Melayu kuno telah membentuk identitas dan peradaban Nusantara. Kisahnya adalah pengingat akan kekuatan maritim, kebijaksanaan spiritual, dan siklus abadi kejayaan dan kemunduran yang membentuk takdir bangsa-bangsa di muka bumi.